guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik Kejap-kejap macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Bahasa Indonesia sudah sangat mendunia. Bukan hanya orang Indonesia saja yang boleh menggunakan bahasa Indonesia, tetapi orang-orang di luar negeri sana pun sudah banyak yang mempelajari bahasa Indonesia, dan ada beberapa negara yang sudah menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai mata pelajaran di setiap sekolah-sekolah yang berada di negara mereka sendiri. Tidak terkecuali juga di Malaysia ya guys ya. Banyak juga anak-anak Malaysia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia ataupun mereka memakai bahasa Indonesia. Nah, biasanya kita tengok orang-orang bule gitu ya yang mempelajari bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia itu meracuni milenial orang-orang Thailand. Jadi gaya hidup anak muda Thailand. Biasanya kan bule-bule gitu kan yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini kali ini orang Thailand ya guys ya. Wow, video ini masih ada daripada channel Gen 62. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Gen 62 ini ya guys ya. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu. Mari kita dengarkan sama-sama beritanya. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia. Jangan lupa support channel Gen 62 ataupun dunia seleb ya. Wow. Mari kita lihat suasana di dalam toko. Saya belum pernah pergi ke Hansukan. Saya sedang berada di Hansukan Cafe. Saya sangat senang sekali. DS Fun, bahasa Indonesia kini menggeliat di Tapi kancah lucu kita internasional. dengar ya cara mereka Bahkan menggunakan sebagian bahasa negara di dunia, Indonesianya. Bahasa Indonesia dianggap sebagai tren di kalangan milenial. Oke, dengan bahasa Indonesia kapten, oke, Ada banyak faktor yang membuat beberapa negara di dunia memilih bahasa Indonesia bagi warganya. Mengapa orang-orang dari negara luar gemar mempelajari bahasa Indonesia? Jika kita bandingkan bahasa dari negara Asia lainnya, seperti China, Korea, Thailand, dan Jepang. Tentu bahasa Indonesia lah yang paling mudah dipelajari karena dalam pengucapannya tidak perlu menggunakan nada atau tekanan. Penulisan hurufnya pun mudah karena menggunakan alfabet Romawi dan memiliki kosakata yang lebih sederhana dari banyak negara Asia lainnya. Bahasa Indonesia menjadi sangat populer dan paling diminati di negara Thailand. Bahkan negeri Gajah Putih ini memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan yang paling diminati di Thailand. Salah satunya ada mata di kuliah yang Universitas paling Mai diminati. Sahluang dan Universitas Tamasat. Saking favoritnya, pemerintah mengirimkan 220 tenaga pengajar bahasa Indonesia ke negara ini. Selain mengajar bagi warga negara asing, mereka juga akan memperkenalkan budaya Indonesia. Tak hanya Thailand, para pengajar akan terbang ke Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, serta Amerika Serikat. Dilansir Iyalah, melalui sangat BBC mendunia bahasa Indonesia Kedutaan nih ya Besar guys. Republik Indonesia sukses mengadakan lomba pidato berbahasa Indonesia di Thailand. Selain itu, jumlah warga negara Indonesia yang bermukim di Thailand juga tidak terlalu banyak. Sehingga kesempatan bagi warga Thailand untuk mengasah kemahiran berbahasa Indonesia mereka dengan penutur asli terbatas. Anak-anak muda Thailand paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Anda dari mana? Senang bertemu dengan Anda. Saya dari Surabaya. Anda? Saya dari Pejok Kirihan. Anda tinggal di mana? Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan program belajar bahasa Indonesia. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maejo University dan lain-lain. Jumlah peserta didik yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Luar biasa kan? Tren bahasa Indonesia di Thailand menjadi konsumsi publik dalam berinteraksi sesama mereka. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto yang menjabat sebagai Atas Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, beliau mengatakan bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator di dunia akademik. Bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Sejumlah kampus di Thailand bahkan mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN.
Dan dari bahasa-bahasa tersebut, bahasa Indonesia menjadi yang paling favorit. Menyambut antusiasme tinggi untuk bahasa belajar Indonesia bahasa paling Indonesia di favorit. Thailand, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan porsi besar untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkaitan dengan upaya internasional bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud. Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya dan juga makanan yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman warga Thailand tentang bahasa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor, baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Di sisi lain, keinginan anak-anak muda Thailand belajar bahasa Indonesia karena mereka melihat adanya peluang besar yang menguntungkan masa depannya. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang juga menggunakan bahasa serupa, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Naresuan University. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di apartemen di Mereka menggunakan bahasa Indonesia tapi logatnya bahasa Thailand gitu ya. Unik jadinya. Bersama dengan minat yang meningkat di kalangan masyarakat Thailand, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Meskipun belajar bahasa Indonesia sedang berkembang menjadi tren di Thailand, hambatan dalam program BIPA tetap ada. Banyak peserta didik di Thailand yang masih belum lancar membaca huruf Latin yang digunakan pada bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Thailand yang mereka pakai sehari-hari sejak usia dini memang berbasis pada aksara Thai. Namun kendala yang dihadapi pengajar BIPA mereka kesulitan menggunakan bahasa pengantar ketika mengajar bahasa Indonesia di kelas. Sebagian besar pengajar tidak fasih berbahasa Thailand sehingga lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia dengan medium bahasa Inggris. Di sisi lain, mayoritas peserta didik tidak mengerti bahasa Inggris. Oleh karena itu, PPSDK bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok mengusahakan agar para pengajar BIPA di Thailand juga dibekali kemampuan dasar berbahasa Thailand. Untuk menambah daya tarik belajar bahasa Indonesia, PPSDK menambah muatan budaya Indonesia pada materi ajar BIPA. Hal ini dilakukan secara gotong royong dengan unit-unit di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Pusat Pengembangan Perfilman. Pengajaran BIPA yang diwarnai oleh pengenalan aneka ragam budaya Indonesia diyakini dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. สวัสดีค่ะ ฉันชื่อใบเฟิร์น ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ Halo, saya Afin, saya pengajar BIPA di Thailand, dan saya orang Indonesia. Kunci. Peserta didik bisa diajak untuk belajar bahasa Indonesia melalui pengajarnya, film guys. Indonesia, literatur tentang budaya Indonesia, permainan tradisional, workshop memasak kuliner Indonesia, ataupun latihan bermain angklung. Dengan demikian, mereka pun semakin tertarik untuk bisa lancar berbahasa Indonesia agar nantinya bisa lebih mudah memahami tentang Indonesia dan kekayaan budayanya. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu saja terkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di ASEAN baik secara politis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Di balik ketertarikan milenial Thailand belajar bahasa Indonesia, ternyata ada hal-hal sulit yang dihadapi para pengajar di Thailand. Seorang pengajar bahasa Indonesia, Aldi Dwi Saputra, harus menerapkan metode field trip. Siswa diajak berkeliling di lingkungan sekitar, jalan-jalan ke beberapa tempat wisata sekitar, sambil membeli Thai tea dan tom yum di salah satu rumah makan di Thailand dengan memanfaatkan kearifan lokal daerah Patani. Maka pembelajaran bahasa Indonesia dasar seperti berkenalan, menyapa, dan membeli lebih mudah. Tentu juga menyenangkan. Aldi yang mengajar Fatoni University di Provinsi Patani, Thailand mengatakan, orang di sini seperti orang Indonesia, sangat ramah. Kita mudah diterima di keluarga mereka, diberi tempat menginap, diajak berwisata, dan ditraktir makan makanan khas Thailand. Mahasiswa di Fatoni sama kayak University orang sangat Indonesia, tertarik dengan ramah-ramah Indonesia. juga.
Mereka tahu nama Presiden Jokowi, tahu tempat-tempat wisata terkenal sampai makanan khas dari Indonesia. Bahkan mereka mengikuti berita terkini di Indonesia seperti maraknya Citayam Fashion Week saat ini. Mereka juga berkeinginan untuk berkunjung ke Indonesia melanjutkan studi atau hanya sekedar berwisata. Tujuan Aldi menjadi pengajar bahasa Indonesia di Thailand karena ingin berkontribusi agar budaya dan bahasa Indonesia meluas di kancah internasional. Bagus. Mantap sih ya, luar biasa ya minat anak-anak milenial Thailand ini untuk belajar bahasa Indonesia. Mantap. Oke guys, itulah tadi sudah kita lihat bagaimana bahasa Indonesia meracuni anak-anak milenial Thailand ya. Mereka sangat meminati bahasa Indonesia karena pengucapan dan cara belajarnya pun sangat mudah ya, sangat gampang. Sehingga pemerintah Indonesia pun mengirim 200 lebih tenaga pengajar ke Thailand untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Semakin hari semakin meluaslah bahasa Indonesia ini ya guys ya. Karena memang betul belajar bahasa Indonesia itu sangatlah mudah, tidak susah-susah ya guys ya. Cuman tergantung daripada orang dan juga negaranya, mereka mempelajarinya negara mana gitu ya guys ya. Contohlah macam kayak Thailand ini, mereka menggunakan bahasa Indonesia tetapi logatnya kayak menggunakan Thailand gitu, logat bahasa Thailand, jadi kayak unik gitu ya. Biasanya kalau orang Thailand lenggoknya kan ada bahasanya, kalau mereka berbicara itu ataupun ngomong tuh lenggok daripada bahasanya kan ada. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia menggunakan lenggok bahasa Thailand itu rasanya kayak unik dan kita terdengar sangat lucu gitu ya guys. Tapi apapun itu tidak mengurutkan niat daripada anak-anak milenial Thailand untuk selalu belajar bahasa Indonesia. Walaupun mula-mulanya dikatakan tadi agak sulit untuk mempelajari bahasa Indonesia karena tenaga pengajarnya tidak memahami bahasa Thailand. Tetapi akhirnya tenaga pengajar yang dari di Indonesia itu akhirnya disuruh belajar bahasa Thailand dulu biar bisa mengajarkan bahasa Indonesia atau memperkenalkan bahasa Indonesia dan juga budaya-budaya Indonesia kepada anak-anak milenial Thailand. Semakin hari Indonesia semakin maju, semakin dikenal lagi di tingkat internasional ya guys. Bukan hanya daripada bidang olahraga, makanan, kebudayaan, bahkan bahasa pun sekarang ini sudah sangat mendunia. Indonesia sekarang ini semakin hari semakin naik daun istilahnya ya guys ya. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah sangat-sangat mendunia ya guys ya. Bahkan banyak negara-negara di dunia ini yang menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh para siswanya ataupun muridnya di setiap sekolah-sekolah mereka masing-masing ya. Kita sebagai keturunan Indonesia ataupun makcik ini sebagai keturunan Indonesia selalu bangga dengan perkembangan daripada Indonesia, apalagi berkaitan dengan bahasa Indonesia ya guys ya. Dimanapun kita berada, walaupun di negara manapun kita berada, bahasa Indonesia itu tidak akan pernah terlupakan. Kita boleh mempelajari bahasa negara di mana kita tinggal, tetapi bahasa negara kita sendiri jangan pernah kita lupakan. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci, minta maaf di atas segala tutur kata yang silap ataupun salah dalam video Makci ini ya guys ya. Makci harap semuanya suka dan terhibur dengan video Makci ini. Sampai disinilah video kita, jumpa lagi di next video, bye bye. Assalamualaikum.